Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu Dimas Pramudia Purnomo dan Arfi Jantara Sunario. Kami mempresentasikan tentang white box dan black box testing. Definisi white box testing. White box testing adalah atau istilahnya pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Teknik white box testing. Yang pertama, basis path testing. Basis path testing merupakan metode yang memungkinkan perancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logikal dari rancangan prosedural dan menggunakan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Yang kedua, flow graph. Flow graph merupakan notasi sederhana untuk mempresentasi control flow. Yang ketiga, cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity digunakan untuk mengetahui jumlah jalur yang perlu dicari. Cyclomatic complexity adalah metrik software yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logikal program. Yang terakhir, graph matrix. Prosedur untuk membuat flow graph dan menentukan himpunan basis path dapat diterima berdasarkan mekanisme. Untuk mengembangkan software yang membangun pengujian basis path, sebuah struktur data yang disebut graph matrix dapat sangat bermanfaat. Graph matrix adalah kotak yang ukurannya jumlah baris dan kolom sama untuk jumlah node pada flow graph. Kelebihan dan kelemahan white box testing. Kelebihannya, yang pertama, digunakan pada sintak if dan pengulangan di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Yang kedua, menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Yang ketiga, mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Dan untuk kelemahan white box testing, yang pertama, sangat mahal untuk dilakukan karena membutuhkan tester yang terampil untuk melakukan pengujian. Pada perangkat lunak yang jenisnya besar, metode white box testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak sumber daya untuk melakukannya, tidak memperdulikan tampilan UI aplikasinya. Untuk definisi black box testing adalah pengujian yang digunakan hanya untuk mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya interface-nya. Fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya, hanya mengetahui input dan output. Teknik black box testing. Yang pertama, evaluasi partitioning. Cara kerjanya tekniknya adalah dengan melakukan partition atau pembagian jadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua, boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus kepada boundary, dimana ada error dari luar atau sisi dalam software, minimum mau maksimum nilai dari yang didapat. Tiga, fuzzing. Fuzz merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan software dengan menggunakan injeksi data yang terbelah catat atau sisi otomatis. 4, cause effect graph. Ini adalah teknik testing di mana menggunakan graf sebagai pacuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi di antara efek dan penyebabnya dari error tersebut. Yang kelima, orthogonal array testing dapat digunakan jika input domain yang relatif kecil ukurannya tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Yang 6, all pair testing. Dalam teknik ini semua pasangan dari tes didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua keinginan kombinasi diskrit dan seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Tujuannya testing ini adalah memiliki pasangan tes secukupnya pasangan tersebut. Yang ketujuh, state transition. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan frekuensi dari UI dalam bentuk grafi. Kelemahan dan kelebihan black box testing. Yang kelemahan black box testing, yang satu, uji kasus sulit tanpa dispesifikasi yang jelas, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer, beberapa bagian backend tidak diuji sama sekali. Kelebihan black box testing, yang pertama, pengujian tidak perlu memiliki pengetahuan tentang masa pemrograman tertentu. Pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain.
Perbedaan white box dan black box testing. Perbedaan white box testing, white box struktural dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA, melakukan testing pada software atau program aplikasi yang menyangkut security dan performa program tersebut, meliputi test code, desain, implementasi, security, data flow, software failure dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Yang black box fungsional dilakukan oleh penguji independen, melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. Pengujian ini lebih ditujukan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah bukas atau pada program aplikasi tersebut. Setelah dilakukan white box testing dilakukan setelah white box testing. Demikian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.